Je vais crever! Di awal film, terlihat seorang anak kecil yang bernama Matt. Dia melihat sahabatnya yang bernama Lucas lari ke dalam hutan seperti yang sedang ketakutan. Dan karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi pada sahabatnya itu, Matt langsung mengejarnya. Ça va? Oh, ça va. Kemudian Matt menanyakan tentang luka merah yang ada di pipinya Lucas, dan Lucas menceritakan kalau dirinya baru saja ditampar oleh ayahnya karena Lucas lagi-lagi gagal menahan kereta kayu sulu saat sedang latihan, dan ayahnya selalu memaksa Lucas agar Lucas bisa membantu ayahnya untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar di dalam hutan. Setelah bercerita, mereka berdua langsung fokus dan dibuat penasaran dengan bunker peninggalan zaman perang yang ada di hadapan mereka. On se fait attaquer! Hey, y'en a un qui est rentré! Vive Ryan ta gueule! C'est bon, soldat, je vais te sauver! Setelah asik bermain tentara-tentaraan, kesedihan Lucas pun menjadi hilang dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Di keesokan harinya, sepulang dari pasar Kliwon, ayahnya Lucas yang bernama Pujo meminta Lucas untuk mengambilkan sebatang udut yang ada di jaketnya, dan ketika Pujo menoleh ke belakang, tiba-tiba Pujo menabrak anak kecil dan ternyata anak itu adalah Matt. Mathias. Mengetahui jika Matt telah meninggal dunia, bukannya bertanggung jawab, Pujo malah membuang Matt begitu saja beserta sepedanya untuk menghilangkan jejak dan menyuruh Lucas anaknya untuk merahasiakan kejadian tersebut. Setelah itu, sebelum sampai ke rumah, Pujo dihentikan oleh ayahnya Matt yang bernama Paul, dan Paul bertanya kepada Pujo dan Lucas apakah mereka sempat melihat Matt anaknya. Non, bah, il est parti en vélo. T'as pas vu Mathias? Pujo yang telah menewaskan Matt, dia berpura-pura bego dengan mengatakan jika dia tidak bertemu dengan Matt, dan Matt juga tidak ada main dengan Lucas anaknya. Namun ketika mereka akan pergi, Paul merasa aneh melihat raut wajah Lucas yang seperti sedang ketakutan dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah Paul menanyakan tentang keberadaan Matt. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Lucas yang berada di kota kumpul kerbau bersama kekasihnya yang bernama Santi. Lucas dikabari jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat kebakaran. Kemudian, Lucas langsung pulang ke desa ditemani oleh pacarnya dan juga ditemani oleh sahabatnya yang bernama Tommy untuk menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Setelah pemakaman, Lucas menatapi rumahnya yang sudah hangus terbakar dan mengingat semua kenangan indah di masa lalu bersama kedua orang tuanya. Kemudian, ketika mereka sedang membereskan barang-barang yang masih bisa dipakai, mereka kedatangan Paul, ayah dari almarhum Matt, dan di situ Lucas terlihat gugup saat melihat ayah dari almarhum sahabatnya itu. Kemudian Paul meminta maaf kepada Lucas karena dia tidak bisa ke pemakaman karena kondisinya yang kini berada di kursi roda. Dan Paul yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan Lucas, Paul mengajak mereka untuk mampir sebentar ke rumahnya. Dan ajakan itu Lucas tolak karena Lucas tidak akan sanggup untuk melihat rumah almarhum sahabatnya yang penuh kenangan di masa lalu. Namun Santi yang merasa tidak enak kepada Paul, Santi pun menerima ajakan tersebut. Dan mau gak mau, Lucas pun harus ikut ke sana. Il est chaud, lui.
Di dalam rumah, Paul menceritakan kehidupannya setelah anak dan istrinya meninggal dunia dan juga menceritakan awal mulanya kenapa dirinya berada di kursi roda karena dirinya sempat mengalami kecelakaan saat sedang mencari kayu bakar. Ketika itu, Paul terpeleset saat membawa kereta suluh dengan muatan penuh dan kereta beserta suluhnya menimpa kedua kaki Paul yang membuatnya lumpuh hingga saat ini. Mendengar cerita itu, Santi dan Tommy penasaran seperti apakah bentuk dari kereta suluh itu. Dan di saat itu juga, Paul langsung menunjukkan miniatur kereta suluh miliknya. Dan saat Tommy melihat kereta suluh itu, Tommy malah berkata jika kereta suluh itu tidak seseram yang Paul ceritakan. Perkataan Tommy itu sedikit membuat Paul kesal sambil berkata, Tommy, kau orang dari generasi gas LPG 3 kilo, mana tahu hal tradisional ini. Apalagi kau hanya tinggal di kota yang sudah pasti tidak menggunakan kayu suluh untuk memasak. Kemudian Paul meminta mereka untuk menunggu sebentar karena dia akan mengambil sesuatu untuk diperlihatkan kepada mereka. Dan sambil menunggu Paul kembali, Lukas yang akan mengambil minum, Lukas langsung terdiam ketika Lukas melihat gelas kesayangan dari almarhum sahabatnya itu. Ternyata Lukas masih dibayang-bayangi rasa bersalah setelah kejadian 15 tahun yang lalu. Kemudian Paul yang sudah kembali, dia menunjukkan foto anak dan istrinya dan ada Lukas juga di dalam foto-foto tersebut. Di situ Paul berkata jika dia dan istrinya sudah menganggap Lukas seperti anaknya sendiri. Tapi siapa sangka 15 tahun yang lalu Matt terperosok ke jurang saat sedang bermain sepeda dan Matt ditemukan sudah tidak bernyawa. Lalu yang lebih menyedihkannya lagi, istrinya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena sang istri tidak sanggup untuk kehilangan anaknya itu. Yang pada akhirnya Paul pun harus hidup sendirian dalam kesepian, ditambah kakinya yang lumpuh membuatnya semakin menderita. Mendengar cerita dari ayah sahabatnya itu, Lukas menahan tangis sekaligus merasa bersalah karena Lukas telah menutupi fakta yang sesungguhnya tentang kematian Matt sahabatnya hingga sampai saat ini. Kemudian mereka yang akan kembali ke kota, tiba-tiba saja mobil mereka tidak bisa menyala dan Paul yang melihat itu langsung menghubungi bengkel langganannya. Ok, on va regarder. Le vieux est parti téléphoner au garage. Tak lama kemudian, Paul memberitahu mereka jika bengkel yang dia hubungi akan datang besok pagi. Mendengar itu, Lukas yang tidak ingin berlama-lama di sana, dia berusaha memperbaiki mobilnya hingga tak lama kemudian, Tommy menemukan kalau selang bensin mobilnya terputus dan harus diganti. Kemudian, Paul mengajak Tommy ke gudang miliknya untuk mencari selang yang ukurannya sama dengan selang bensin mobil miliknya. Namun baru saja masuk ke gudang, tiba-tiba... C'est bizarre quand même parce que c'est coupé net là. Viens voir. Ternyata Paula yang sengaja merusak mobil mereka agar mereka tidak bisa pergi dari sana karena Paul memiliki rencana untuk balas dendam atas kematian anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Lukas dan Santi melihat Tommy pergi menggunakan mobil milik Paul, yang padahal itu adalah orang suruhan Paul yang menyamar menggunakan pakaian milik Tommy. Melihat Tommy yang pergi menggunakan mobil, Lukas menemui Paul dan menanyakan kemana Tommy akan pergi, dan Paul menjawab jika Tommy mau membeli selang bensin karena di gudang tidak ada selang yang sama dengan yang dia butuhkan. Mendengar itu, Lukas sedikit merasa janggal, namun Lukas berusaha untuk tetap berpikir positif. Singkat waktu, hari yang sudah malam, Paul mengizinkan mereka untuk istirahat di kamarnya Matt dan Santi memilih tidur lebih awal. Sementara Lukas masih terus-terusan gelisah karena Lukas teringat dengan kejadian 15 tahun yang lalu. Dan di tengah kegelisahannya itu, Lukas melihat gudang milik Paul yang sedikit terbuka dan Lukas diam-diam masuk untuk melihat-lihat.
Baru saja Lukas menemukan ruangan bawah tanah, dia dibuat panik ketika menyadari kedatangan Paul dan Lukas langsung bersembunyi. Setelah Paul meninggalkan gudangnya, Lukas yang masih penasaran, dia kembali untuk mengecek ruangan bawah tanah itu. Dan tanpa Lukas sadari, kalau Paul sudah menyadari keberadaan Lukas dan sengaja menjebak Lukas agar Lukas masuk ke ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, Lukas dibuat pelanga-pelongo antara sedang bermimpi atau memang nyata ketika Lukas melihat kedua orang tuanya yang tadi siang dikubur, kini berada tepat di hadapannya. Dan di tengah kebingungannya, tiba-tiba... Sementara itu di sisi lain, Santi yang terbangun dan menyadari kalau Lukas tidak ada, dia pun langsung mencarinya. Lucas? Betapa terkejutnya Santi ketika menemukan sebuah rancangan alat kopet milik Paul yang dibuat untuk menyiksa seseorang. Dan ternyata Paul hanya pura-pura lumpuh dan alat penyiksaan itu disiapkan untuk Lukas dan kedua orang tuanya. Sebelum lanjut ke adegan yang lebih menegangkan, saya akan menjelaskan dulu mulai dari orang tua Lukas yang ternyata masih hidup. Yang padahal jelas-jelas beberapa jam yang lalu orang tua Lukas baru saja dimakamkan. Karena ternyata semua itu adalah rencana Paul yang sengaja menyekap kedua orang tua Lukas dan membuat mereka seolah-olah tewas akibat kebakaran. Karena Paul sudah mengetahui jika Matt anaknya bukan tewas karena terperosok ke jurang, tetapi tewas akibat ditabrak oleh ayahnya Lukas. Dan Paul sangat kecewa kepada Lukas karena Lukas telah membantu menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan Paul mengetahui itu semua tanpa disengaja. Ketika itu kayu yang ia bawa tak sengaja masuk ke kolong mobil ayahnya Lukas. Dan di dalam kolong mobil itu Paul menemukan tali sepatu milik anaknya yang tersangkut di sana. Nah, dari situlah Paul mengetahui kenyataan yang sesungguhnya tentang kematian anaknya. Lalu setelah mengetahui semua itu, Paul mulai menyusun rencana untuk balas dendam. Dan kini Lukas beserta orang tuanya sudah terikat di alat kopet milik Paul, yang dimana alat itu akan membuat mereka membunuh satu sama lain. Namun sebelum Paul mengaktifkan alat kopetnya, Paul yang mendengar suara Santi, dia pun langsung memburunya. Ils vont crever tous les deux sous tes yeux parce que c'est... Sementara itu di sisi lain, ayah Lukas menyesali perbuatannya dan karena perbuatannya itu membuat anak dan istrinya terseret dalam masalah. Karena itulah dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka sekaligus untuk menebus kesalahannya. Mathilde, lâche la corde. Non, fais pas ça. Fais pas ça et toi, arrête tes conneries, putain. Mathilde, lâche la corde. Arrête! Mathilde! Non! Maman! Sungguh sangat mengerikan sekali alat kopet buatan si Paul itu. Kemudian Lukas langsung bergegas untuk menyelamatkan Santi yang kini dalam bahaya. T'étais pas prévu au programme, toi. Untungnya Lukas datang tepat waktu dan di sana baku hantam pun terjadi.
Untungnya lagi, Santi berhasil membuat Paul tak sadarkan diri dan mereka langsung bergegas pergi dari sana. Allez, allez, viens. Alors, regarde-moi. Prends ma main. Voilà. Regarde-moi dans les yeux. Allez, allez, viens. Viens, c'est bien. Allez. Allez, allez. Kemudian, Lukas yang ingat dengan bangker tempat dia dulu sering main bersama Matt sewaktu kecil, Lukas membawa Santi dan ibunya pergi bersembunyi di bangker tersebut. Betapa terkejutnya Lukas melihat jasad Matt yang diawetkan oleh ayah Matt di dalam bangker itu, dan persembunyian mereka di bangker tersebut adalah kesalahan besar karena dengan mudahnya Paul menemukan mereka lalu mengunci mereka dari luar bangker. Di keesokan paginya, Paul sengaja membuka kunci bangker tersebut dan ketika keluar dari bangker, Lukas melihat Tommy sahabatnya yang sedang disiksa oleh Paul dengan membuatnya menahan kereta sulu yang sangat amat berat itu. Dengan cerdasnya, si Aki Paul menangkap Santi dan mengikatnya di pohon, yang dimana jebakan kali ini, Paul sengaja membuat Lukas bingung antara harus menyelamatkan Santi pacarnya atau Tommy sahabatnya. Dan karena Lukas ingin menyelamatkan keduanya, Lukas meminta Tommy untuk bertahan sebentar sampai Lukas berhasil mengalahkan Paul. Akhirnya Lukas berhasil mengalahkan Paul, tapi sayangnya Tommy sudah tidak kuat lagi menahan kereta kayu itu. Meskipun hanya berhasil menyelamatkan Santi pacarnya, Lukas tetap harus tewas akibat plat besi kereta kayu sulu itu yang menancap di perutnya. Non, 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 non. Regarde-moi. Je suis avec toi, ok? Lucas! Di akhir film, polisi langsung mengevakuasi Santi dan ibunya Lukas karena hanya merekalah yang tersisa. Dan Santi sangat menyesal karena Santi belum sempat memberitahu Lukas karena ternyata kumpul kebo bersama Lukas telah membuatnya hamil anak Lukas. Pesan yang dapat diambil dari film ini menurut saya pribadi adalah lebih baik mengakui kesalahan daripada menyembunyikan kesalahan terus-menerus, karena kesalahan yang ditutupi akan membuat hidup orang itu tidak akan pernah tenang, apalagi telah membunuh seseorang meskipun itu karena tidak disengaja, apalagi kalau itu disengaja bisa-bisa dihantui terus tiap malam. Hihi, ngeri. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye-bye.